Sejahtera untuk kita semua. Para JP? Baik. Kalau saya ini langsung saja kenalan, saya Edi Pak, Edi Daryono, asli Ambarawa dari Semarang sana, kabupaten, tinggal di Banyumas dari tahun 97. Ya berawal dari gerakan juga dulu, nurunin Soeharto. Jadi kalau sekarang itu ada yang di dinas, di kabupaten, ada yang aneh-aneh, Soeharto aja saya turunin, apalagi di tingkat bawah. Jadi kalau cerita soal perjuangan, ya kecil-kecil gini sudah pernah terlibat lah di reformasi dulu gitu. Kalau bicara Bara JP, terus terang saja saya masih bau kencur, karena saya dimasukkan sama Bung Sony itu di Banyumas tahun 2014-an. Pas pilihan itu ya? Iya. Ya 17-an mau pilihan itu saya dilibatkan di dalam Bara JP, terus saya masuk, terus saya ikut bantu rekrutmen dari beberapa kecamatan, akhirnya jadi yang sekarang seperti ini. Nah, kenapa di Banyumas jalan? Karena kemarin sebelumnya juga pernah vakum ya, walaupun aktif tapi tidak terlalu terlihat. Makanya sempat ada kekosongan sekretaris juga. Terus Bung Sony ini meminta saya untuk ikut membantu di struktural. Nah, karena saya juga ada sedikit pengalaman di lembaga-lembaga, di NGO gitu ya, saya terapkan di Bara JP gitu. Karena ukuran jalan tidaknya di organisasi kan sebenarnya di gerakannya gitu. Iya, kan? Harus terstruktur dan terukur. Terstruktur itu artinya strukturnya harus benar-benar orang-orang yang punya kapasitas. Kapasitas itu tidak harus orang berduit atau apa ya, tapi punya kemampuan di bidangnya gitu. Misalnya contohnya ketua itu harus seperti apa, misalnya saya sekretaris, kerjanya juknisnya itu apa, nanti bidang-bidangnya apa. Jadi jangan kedudukan struktur itu menjadi sebuah rebutan kekuasaan. Kalau hanya sebagai kekuasaan, jabatan tidak akan pernah jalan, karena struktur itu harus diisi memang benar-benar orang yang mampu gitu. Kalau hanya ngejar jabatan nanti ujung-ujungnya bubar, apalagi ujungnya duit, itu lebih parah lagi. Kalau nggak ada uang pasti tidak jalan. Terukurnya dari mana? Terstruktur tadi, terukurnya itu ya di dalam perjalanannya, di gerakannya. Nah, organisasi kan harus bergerak. Jadi kalau di Bara JP ini kan sebuah lembaga ya, jadi non profit, apalagi kalimatnya itu barisan relawan. Dulu Jokowi presiden, tujuannya ya dulu cuma satu, menjadikan Jokowi jadi presiden. Itu saja, jangan ada embel-embel yang lain. Akhirnya menang kan gitu ya. Akhirnya waktu itu tadi sudah diceritakan sama Bung Hari, awalnya mau dibubarkan, tapi alhamdulillah Pak Jokowi menganjurkan untuk dilanjutkan, kemudian transformasi menjadi jalan perubahan. Nah, ini saya kira luar biasa, beliau masih mengharap bahwa rekan-rekan relawan ini masih dianggap pejuang-pejuang untuk Indonesia gitu. Tentunya untuk bisa beliau itu melihat ada potensi-potensi yang bisa beliau rangkul untuk mengembangkan Indonesia secara nasional. Nah, makanya kegiatan-kegiatan itu harus diisi. Makanya barisan jalan perubahan ini mestinya bisa mengawal, karena Pak Jokowi juga kan matur, saya silahkan kawal saya dan mohon harap dikawal. Makanya kita sebagai pemenang, ibaratnya di pemilu, ya jangan nggak ikut merasakan kemenangannya. Merasakannya gimana? Harusnya dikawal gitu. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipahami oleh teman-teman organisasi itu banyak lah gitu ya, bahwa arti mengawal itu apa? Mengawal itu suruh mendekat gitu, merapatkan barisan. Apa yang ada di kekosongan di dalam pemerintahnya Pak Jokowi masukin. Kalau di daerah mungkin saja bisa mencalonkan diri jadi dewa, jadi bupati, atau dengan program-program paling kecil di tingkat desa, bikin kelompok tani, masuk di lembaga-lembaga desa. Itu artinya mengawal itu ke situ. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai penonton, mau kita pemenang kok jadi penonton lagi kan sayang gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau saya kira seperti, makanya di Banyumas kemarin karena memang pengalamannya saya baru di Banyumas. Kalau sekarang kebetulan saja jadi PLT Sekjen
Jawa Tengah. Ini kan baru nanti toh bisa berubah lagi karena belum definitif ya. Harus ada konverda lagi sebentar lagi gitu. Kita masih nunggu dari DPP untuk akte yang baru, dan karena aktenya kan karena ganti pemimpinan harus ada perubahan ya. Kalau akte sih tidak berubah, anggaran dasar tidak berubah, cuman struktur ART-nya dan aktenya kan perubahan. Jadi kita menunggu dari DPP itu nanti turun, kemudian ada konverda tingkat Jawa Tengah, baru di tingkat DPC segera diselenggarakan. Kalau bicara tentang program Barajp itu programnya apa ya? Sebenarnya ya Barajp itu siapa ya? Yang ada di desa-desa, ada di daerah-daerah, adanya apa ya? Itu Barajp. Saya berlakukan di Banyumas sama Bung Soni ini, saya usul organisasi kita itu harus berjalan dengan efisien tapi efektif gitu. Itu organisasi harus menjalankan itu, Pak. Efisiennya dari mana? Dari soal misalnya koordinasi, konsolidasi, terus kemudian digerakkan juga gitu. Tapi efisien itu bukan berarti bahasanya ngirit. Nah, makanya di belakangnya harus efisien dan efektif. Sedikit tapi punya kekuatan gitu. Apalagi sekarang itu sangat mudah kalau mau bikin tenar organisasi gitu, apalagi ada alat media. Saya jalan sama Bung Son ini hanya bermodal HP saja. Awalnya itu kalau ada dinas atau orang dinas, misalnya ada berita duka di tingkat kabupaten, kita belum berani sampai waktu itu sampai DPP ya, atau ucapan itu kita buat seperti flyer itu ya. Nanti satu orang bikin, kebetulan ini karena pinter pitch up itu ya, Son bikin itu Bung, bikin kalimat yang bagus, selamat hari jadi Banyumas gitu. Nanti kita siarkan di grup, viralkan, hanya cukup begitu saja. Nah, kebetulan teman-teman kita di Banyumas memang ada semangat juang yang dari hal-hal kecil itu. Jadi itu ketika itu di-share dan orang tahu ada Barajp-nya di situ, dan itu entah apa saja, tidak harus Barajp sebenarnya, tapi kan tidak perlu kita memberi nasihat kepada yang lain, wong kita aja belum gitu ya. Itu sangat penting. Itu yang pertama itu. Kemudian bikin bentuknya literasi, barangkali ada kegiatan, ada salah satu orang yang ikut terlibat di situ, misalnya di kelompok tani misalnya. Ada di sini teman-teman yang terlibat di kelompok tani Barajp-nya. Nah gitu ya, nanti bikin Pak, apalagi nanti pembinanya Bu Tiwi, wah beres, minta SK ke desa, masukkan ke simultan di dinas, minta bantuan, gampang, nanti tak ajari caranya minta seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu, ketika ada kegiatan di dalam kelompok tani, itu udah bikin literasi, bikin berita kecil pendek, lalu dimuat di dalam berita pendek lah gitu, atau di share di Facebook atau apa ya, kita seperti itu ya. Apa di lembaga-lembaga desa, saya yakin pasti di sini ada yang masuk di lembaga desa atau kades, misalnya ada di sini kadesnya, KAUR gitu ya, atau Pokdarwisnya, BUMDes gitu. Nah di situ masuk kita kan sama saja, kita ada di situ gitu, walaupun itu bukan programnya dari Barajp, tapi ada orang personnya yang ada di dalam. Jadi nanti ketika ada di situ, nanti ilmunya di-sharekan ke teman-teman. Kayak saya misalnya di kopi gitu. Saya besok ini diminta untuk jadi narasumber di ibu-ibu PKK tingkat kabupaten. Saya tetap sisipkan orang Barajp. Ya, tadi saya sampaikan di Garda Mudanya, tolong ikut satu orang saya dari Garda Muda untuk terlibat menjadi asisten saya, karena tidak ada kuota di situ Barajp. Tapi saya harus bisa pinter-pinter bikin narasi kan, biar orang ini bisa masuk. Dan ini biasa dimainkan sama Bung Soni sama Bung Hari ketika Pak Jokowi hadir itu, tadinya nggak dapat kuota, malah akhirnya paling banyak gitu di antara lembaga-lembaga yang lain lah. Nah salah satu itu saya pelajari juga. Jadi seperti itu saya kira efektifnya seperti itu. Kemudian jangan lupa database, karena saya wilayahnya sekretaris, jadi saya bicaranya tentang administrasi ya. Database anggota, entah itu dari DPC sampai nanti yang akan dibuat itu sampai mana.
nggak usah terlalu buru-buru. Misalnya hanya sampai di di PAC, bawahnya Korcam, koordinator kecamatan. Saat ada di Purbalingga berapa ya? 18 harus ditarget jenengan. Tidak harus semua dulu langsung berat, tapi ditarget 10 dulu. Atau sekarang sudah ada berapa kecamatan misalnya, itu target. Tetapi harus langsung suruh bikin Korcam dalam bentuk struktural ya, kalau bisa minimal 5 saja, 5 orang. Jadi nanti ada ketua, sekretaris, bendara, dan bidang gitu ya. 5 orang dari 10 kecamatan. Kan sudah 50. Itu kalau ada upacara 17-an baris ya wis akeh. Itu sudah menjadi nilai plus. Ketika kita sebuah lembaga ada anggotanya. Nah, nanti belum sayap-sayapnya digarap. Nanti bentuk bidang apa namanya, cari yang perempuan untuk tadi yang misalnya Sri Kandi. Yang Sri Kandi suruh bikin juga 10 kecamatan. Satu kecamatan ada 3 saja Sri Kandi, sudah 30 lagi. Kemudian garda mudanya kalau ada 5 kan sudah lumayan. Kalau ada karnaval apa ikut ya wis menemui jalan. Itu cara menggoyang, mencari itu kan dilakukan ormas-ormas lain, mungkin di PP dan lain sebagainya kan rekrutmennya seperti itu. Pokoknya show of force-nya itu, nah syukur-syukur sampai programnya sampai tingkat pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi ini yang paling penting, karena relawan itu ya sosiopreneur harus bisa. Jadi kalau digerakkan itu harus menjadi seorang sosiopreneur. Ini ada nih istilah dulu, minum dulu.